Halo semuanya, selamat sore, selamat datang di Festival Film Musik Makan tahun 2021. Hari ini aku Elsie Gracia akan memandu diskusi ini. Diskusi kita kali ini akan membahas tentang bioskop dan OTT pilihan menonton film. Dan hari ini kita kedatangan dua orang narasumber. Yang pertama itu ada Kak Arya Garda Dipura. Halo Kak Arya. Selamat sore. Halo. Halo. Kak Arya ini adalah seorang reviewer film, lahir di Bandung, kemudian sedang nonton film dan kadang bikin film ketika lagi banyak uang. Dan Betul. saat ini seperti kebanyakan orang pada umumnya sedang sibuk bekerja di ibu kota dan sudah aktif menulis review film di blog sejak tahun 2010 ya Kak? Iya, betul. Ya. Dan saat ini rutinitas menulis review film sudah pindah ke media audio visual dengan membuat Signscript yang saat ini sudah memasuki tahun ke-5. Benar ya Kak? Betul sekali. Oke. Dan kemudian pembicara kita yang kedua ada Kak Aco Tendria Geli yang merupakan sutradara dan penulis yang mempelajari film di Institut Kesenian Jakarta dengan fokus penyutradaraan. Halo Kak Aco. Halo Miu. Halo, ya. Nah, Kak Aceh ini diberi kesempatan juga untuk mendalami film di Slovakia ya, Kak? Iya. Iya, di Slovakia. Dan film pendek terbaru Kak Aceh, Happy Girls Don't Cry, yang tergabung dalam Omnibus Quarantites juga sudah bisa ditonton secara online. Yeay. Halo Kak Aco, apa kabar Kak Aco dan Kak Arya? Baik. Ya, aku juga berharap semua yang nonton hari ini sehat selalu, apalagi selain ancaman pandemi, kita juga tengah diancam cuaca ekstrim ya. Yang di sini di Kupang, aku di Kupang nih, hujan dari kemarin sampai sekarang dan mati lampu, jadi aku lagi pakai lampu darurat. Semoga di luar sana baik-baik aja. Semangat. Semoga lancar hari ini. Semangat. Oke, bicara soal pandemi, sektor film saat ini juga salah satu yang terdampak ya Kak. Terutama tahun lalu hampir semua bioskop itu tidak ada yang buka, jadi kami semua tidak bisa menonton di bioskop. Dan kemudian orang-orang mulai beralih ke platform digital atau orang bisa disebutnya OTT atau OTT, di mana OTT itu singkatan dari over the top, yaitu layanan streaming digital seperti Netflix yang paling dikenal saat ini, kemudian ada Disney Hotstar, kemudian ada GoPlay, Mola TV, Klik Film, dan lain sebagainya. Nah, menurut Kak Arya dan Kak Aco sendiri, gimana nih pandangannya terhadap situasi pandemi secara umum? Siapa dulu nih? Aco aja dulu lah. Boleh. Aduh, gimana ya? Aduh, susah nih. Sebenarnya ini susah juga nih. Kayaknya jawaban paling tepat wajar ya. Kondisinya wajar gitu. Maksudnya, ya gimana gitu. Semua ternyata pada akhirnya kebetulan gue kan di Jakarta gitu dan cukup berada di tengah kota. Gue sejujurnya nggak terlalu merasakan banyak perubahan gitu secara aktivitas gitu. Kalau kita bandingin dengan negara-negara lain kan ada lockdown gitu, itu jadi cukup berasa gitu. Cuma kalau sekarang sejujurnya udah nggak tahu, udah kayak normal jadinya. Ya kita tahu kan untuk nurunin angkanya harus dengan disiplin banget ya, kerumunan segala macem harus dikurangin, tapi sekarang nggak tahu ya jadi kayak kondisinya kayak masih normal. Akhirnya mungkin kondisinya wajar-wajar aja ya, wajar sekarang nggak selesai gitu. Gitu. di normalin ya Bo. Iya, jadi jawaban paling tepatnya mungkin wajar lah begini. Ya begitu. Betul. Sama sih. Mau pandemi gimana ya mengelihatnya? Sampai sekarang juga masih gini ya kami ya. Jadi udah setahun yang berubah cuman sekarang orang keluar pakai masker, udah itu aja. Iya. Aja.
Iya, sisanya sama aja gitu. Jadi ya berharapnya sih emang pengen cepat kelar juga sih biar semuanya kembali normal gitu. Kalau gue pribadi sih ngelihat pandemi sebenarnya ya blessing in disguise juga sih. Jadi kayak gue kerja bisa WFH, walaupun sekarang enggak juga sih. Sekarang jadi kayak setengah masuk kerja, setengah WFH gitu. Tapi banyak hal-hal yang bisa bisa dinikmati gitu sambil melihat pandemi ini. Tapi tetap pengen balik normal lagi gitu ya. Nggak mau kayak gini juga sih, gitu aja. Iya. Agak kesulitan ya. Jadi kita dipaksa terbiasa dengan keadaan yang kayak gini. Shock Benar. sih, tapi kayak udah setahun berjalan ini kayak udah biasa aja. Oke, biasa tapi tetap waspada ya. Kita tetap waspada dengan virus ini, tetap menjalankan protokol kesehatan. Tapi kayak ya udahlah, mau gimana lagi, nggak bisa diapa-apain, menjalanin aja gitu kan. Jadi kondisinya sekarang situasinya ya wajar begini. Ya Wajar. sudah menjadi normal baru, wajar baru. Iya, benar-benar. Nah, kalau untuk Kak Aca dan Kak Arya sendiri sudah berlangganan OTT apa aja nih? Wah, anjay. Waduh, pertanyaannya ya. Kalau ini berlangganan ya, ini yang bayar kan, bukan yang nebeng ke temen ya. Yang bayar sendiri dong. Soalnya banyak yang nebeng ke temen sekarang. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga akal-akalan. Kalau gue sih yang jelas sebelum pandemi gue udah langganan Netflix, itu jelas. Setelah pandemi lumayan tuh, ada lumayan nambah tuh. Disney termasuk salah satunya tuh, Disney Hotstar. Terus ini yang bulanan ya, yang emang benar-benar gue sering nonton. Apple TV juga gue langganan. Terus HBO juga gue langganan, yang emang tiap bulan. Tapi kalau yang gak langganan tapi gue kadang nonton buat beli-beli doang gitu. Misalkan nonton film apa, misalkan kayak kemarin nonton filmnya Aco gitu di bioskop online kayak gitu, gue beli. Kan itu enak tuh sistemnya, kayak cuman lu beli satu film nonton kelar gitu. Terus catch play juga gue kayak gitu, klik film juga gue kayak gitu sama. Kalau ada film yang mau ditonton aja baru gue beli kayak gitu. Ya itu sih. Kalau Kak Aca sendiri gimana? Hampir sama sih sama Arya tadi yang disebutin tuh. Ya kalau dari sebelum pandemi sih sebenarnya, bahkan kayak Netflix, Disney, HBO, YouTube Premium tuh masuk. Gue enggak sih ya, YouTube Premium seru nggak sih YouTube Premium? Gue sih seneng. Gue pernah sekali. Gue sih seneng ya, udah lama gak ngeliat iklan di YouTube gitu. Gue kan ke adblock. Ya kalau paling sering sih dibuka Criterion, itu Wah iya, udah sahabat banget. Tapi yang kalau baru-baru pandemi yang akhirnya di subscribe tuh Apple TV kali ya. Yoi, Apple TV bagus-bagus sih. Iya. Belum banyak sih kontennya, cuman lumayan lah gitu. Menarik sih. Dan Apple TV gambarnya kinclong banget, gue ngasih tahu aja. Lebih bagus dari langganan Netflix yang standar asli. Gak ngerti kenapa gue. Ini bukan ini ya, saya bukan ambasador Apple TV ya. Ini cuma based on nonton aja gitu. Oke. Jadi kayak iklan dong. Iya, jadi kayak iklan, enggak ya? Oke, kalau tahun lalu kan bioskop tuh ditutup sama sekali. Kalau tahun ini mungkin udah ada beberapa yang buka. Kalau di Jakarta mungkin udah ya. Kalau di Kupang aja udah sih, 1 buka. Kalau di tempat lain udah nggak tahu deh buka apa enggak. Kalau Kak Aco dan Kak Arya sendiri, waktu bioskop dibuka itu udah pada ke bioskop apa belum? Apa masih setia sama platform digital? Menarik. Gimana Pak Aco? Gue sih dari mereka buka udah nonton, sampai hari ini juga nonton. Bahkan waktu mereka tutup gue bahkan ke bioskop. Maksudnya itu gila. Ngapain bukain pintu? Iya, kebetulan ada akses gitu untuk kayak waktu itu adalah ke satu bioskop. Main game yuk. Serius lu? Kayak di layar bioskop. Oh iya benar. Update ya. Oke. Serius? Main game di bioskop? Iya. Ada. Seru dong. Ada beberapa bioskop sekarang yang gara-gara pandemi punya sistem yang bisa disewa. Sewanya mau wow. Terserah lu mau ngapain, mau main game, mau nonton film yang mereka punya gitu juga bisa. Tapi ya gitu.
CGV kan nyewain, udah secara terbuka. Wow, menarik. Iya. Bapak Seru, sama sih gue juga pertama dibuka itu gue ke bioskop. Film pertama yang gue tonton pas pertama dibuka lagi tuh Peninsula ya, film Korea. Itu terus ya udah, tapi setelah itu kayak agak jeda dulu karena sepi banget filmnya. Yang diputar film-film lama gitu loh. Jadi gue kayak agak males lihat-lihat dulu gitu. Pas kayak bulan-bulan terakhir lah di tahun kemarin mulai tuh dikeluarin kan dikit-dikit film-film yang emang baru, yang emang nekat tayang gitu kan. Ya udah deh, mulai nonton lagi gitu sih. Apa sih blockbuster pertama ini ya, Wonder Woman ya? Iya, Wonder Woman yang inilah ya, yang blockbusternya lah, yang dikeluarin di hari itu, maksudnya di tahun itu gitu, nggak mundur. Gue lupa deh, waktu film pertama gue tuh Wonder Woman atau Mugen Train waktu itu. Oh iya, Demon Slayer. Iya. Wonder Woman. Tenet juga mundur kan, itu di bioskop juga tuh, baru-baru ini. Harusnya kan di akhir tahun lalu gitu. Lupa sih apa waktu itu. Science fiction juga di pandemi kan waktu itu ya? Iya, saya kalau ini The Science of Fiction pandemi juga sama. Itu kayak cuma seminggu kayaknya di bioskop. Film Indonesia kayaknya baru itu doang yang benar-benar baru ya. Ada sih, ada beberapa sih. Oh iya bener. Gak usah lah, itu mah gak usah dibahas. Aduh, gue telat lagi dapet nonton. Ngapain lu nonton itu? Tidak menambah life skill anjir nonton. Gue nonton review di Cinecrip jadi pengen nonton. Tidak menambah life skill asli. Nyedot memori dan ilmu. Iya, cuman bisa nyedot memori sama ilmu doang. Nyedot memori dan ilmu. Iya. Terus ada bedanya nggak sih sensasinya, kayak kalau dulu kan bioskop, kita kalau ke bioskop pasti full tuh ininya tempat duduknya pasti full. Terus kalau sekarang kan kayak dibatasin gitu kan, bangku dikosongin satu, terus harus pakai masker, harus pakai protokol kesehatan gitu. Sensasinya ada yang beda nggak sih menurut Arya dan Kak Aco? Wah, kalau sensasi sih jelas beda sih ya. Bioskop itu nonton sepi itu kayak gimana gitu rasanya. Bener-bener nggak ini banget, kayak gimana ya, nggak bisa teriak bareng gitu terus tahu bareng gitu ya. Itu sih yang hilang ya, yang gua rasain gitu. Karena kehitung jari banget yang bener-bener penuh. Yang benar-benar penuh maksudnya dalam kapasitas 50% gitu. Gua nonton bioskop pas setelah pandemi itu cuma Wonder Woman 84, itu pun karena brandnya gede kan, maksudnya orang tahu gitu ini film superhero apa gitu. Selain film itu yang gua tahu ya, mungkin Demon Slayer itu pasti penuh karena itu fanbase ya, anime. Tapi sisanya tuh kayak adem ayem gitu loh, jadi kayak mungkin yang hilang gitu kali ya kalau gua dari sisi bioskop. Jadi rasa seru-seruan barengnya itu loh. Gitu. Jadi kecuali film-film ya, film horor juga kan nggak bisa teriak-teriak gimana gitu, kayak hampa aja gitu. Bener nggak, Cok? Bener. Sama sih, kadang nggak tahu kenapa ya, ketika nonton di bioskop reaksi orang di sebelah kita tuh juga yang kayak itu ya kan, kayak asik kayak gitu, takutan itu tuh hilang sekarang gitu. Itu sih yang bikin beda itu ya. Dan masker ya mau nggak mau pakai, dan nggak tahu ya, kalau gue sih memang mengakui aja gue agak terganggu gitu, kayak biasanya kita makan segala macam, sekarang kan nggak boleh. Apa ya? Iya. Sebagai orang yang senang ngemil gitu, gue jadi kayak tersiksa gitu aja di bioskop. Gue juga sebagai orang yang suka menggenggam orang, gue jadi agak tersiksa gitu. Gila, tunggu, jangan dulu curhat Pak. Ada yang kurang gitu lah ya. Iya. Tapi ya bioskop harus balik lagi. Amin. Ya. Amin. Semoga cepat selesai pandeminya. Soalnya kalau ngomongin dibandingin sensasi sama streaming ya jelas beda sih ya. Jauh beda sih. Lu nonton Godzilla versus Kong gitu di IMAX sama di HBO, waduh beda jadi gila. Memang kerasa banget lah ininya, bedanya gitu ya. Walaupun ya tidak bisa dipungkiri OTT juga ya menolong masa-masa sulit ini gitu untuk menambah library perfilman. Benar. Menyelamatkan penonton dan harganya juga. Iya.
Menarik. Jadi tentu nonton di bioskop sama nonton di platform itu punya kelebihannya masing-masing sama kekurangannya masing-masing. Kalau Iya, tadi, benar. kalau tadi Kak Arya bilang kalau di bioskop kan serunya itu adalah kebersamaan dalam ruangan, dalam ruangan bioskop. Terus serunya juga kalau nonton terus sambil lihat reaksi penonton yang lain tuh lebih seru. Iya, betul. Selain hiburan filmnya sendiri, hiburan dari reaksi penonton itu juga kayak sesuatu gitu ya. Apalagi kalau nonton film horor. Benar. Benar kan? Sama ini sih, gue juga ngerasain bentuk apresiasi orang ke film juga beda semenjak ada OTT dan streaming ya. Ini mungkin yang kerasa sama gue nih, dulu pas gue nonton Wonder Woman 84 di bioskop itu kayak anjir, itu musiknya itu epic banget gitu ya, kayak scoring Hans Zimmer itu gila lah lu dengerin bioskop gitu, opening scene-nya bagus gitu dan lain-lain. Tapi ada juga orang yang nontonnya kan Wonder Woman seminggu kemudian langsung tayang di streaming ya, di HBO gitu. Ada yang nonton di streaming itu kayak apaan sih basi, ini berantemnya nggak ada gini-gini. Jadi kayak shifting gitu loh apresiasi orang itu, karena mungkin kalau lu nonton di bioskop lu nggak dibuat kayak terpaku ke satu fokus gitu ya, ke satu film itu gitu. Sementara di streaming itu lu kayak mungkin lu bisa mengabaikan hal-hal itu gitu. Hal-hal yang sebenarnya kita bisa lebih dapatnya di bioskop gitu. Jadi kata gue ada ngaruhnya juga tuh ke bentuk orang mengapresiasi si film itu sendiri sih, kata gue. Benar. Kalau menurut terkait sama kan Kak Arya sama Kak Ajo ini kan aktif di ini ya, audio visual. Kira-kira untuk kontennya sendiri itu apa yang Kak Arya dan Kak Aco lakukan untuk memenuhi kebutuhan konten audio visual selama pandemi? Waduh, bagaimana nih Pak Aco? Apa ya? Apa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konten selama? Iya, audio visual. Karena mungkin ada dua jawaban ya. Sebagai penonton ya pasti subscribe segala macam bentuk tontonan gitu ya, sama OTT gitu, yang kayak tadi kita sebutin banyak gitu, bukan cuma film gitu, bahkan ya kayak YouTube. Gue tadinya tiba-tiba jadi subscribe gitu YouTube Premium karena sering nonton YouTube gitu, gue nggak mau kena iklan gitu, akhirnya jadi subscribe itu. Terus mungkin yang paling ngaruh sebagai ini ya, sebagai pekerja filmnya gitu, karena waktu di awal-awal pandemi kita bener-bener nggak bisa syuting gitu, akhirnya gue lari bener-bener akhirnya kayak coba ke iklan, bantuin YouTube gitu, kayak beberapa konten kreator gitu. Saya jadi nyarinya kayak apa ya yang tetap bisa memacu untuk tetap bikin sesuatu gitu, audiovisual ya, maksudnya bukan film doang gitu. Cari pelarian apa ya untuk tetap bisa ngedirect dan nulis gitu. Yang mungkin bentuknya bukan film ya, akhirnya cari kesempatan ya iklan dan teman-teman YouTube kreator gitu. Benar. Setuju sih gue, itu emang ya lu harus subscribe banyak media gitu something. Dan selama pandemi gue justru pas film lagi pada turun gitu, gue justru tertutupi dengan nontonin series. Gue jadi kayak yang selama ini series gue cuma nonton yang gue suka doang gitu, karena gue waktunya habis sama nonton film. Sekarang tuh gue jadi kayak pas pandemi itu jadi kayak ngulik series ini, series itu, dan nggak kerasa kayak tahun lalu tuh gue habis tamat banyak series gitu loh, tanpa disadari gitu ya. Wah ya lumayan lah, ada masih ada asupan konten audiovisual lain gitu. Yoi. Asupan dari yang lain ya. Yoi, benar, tidak hanya film. Ya, tidak hanya film tapi bisa beralih ke yang lain. Yang penting ini ya, nggak hilang ya kreativitasnya. Betul. Kalau nonton gue mungkin nggak punya banyak energi kayak Arya ya. Kalau dia series gitu, gue tuh series awal-awalnya mencoba gitu untuk kayak banyak teman-teman nonton Korea, gue tuh nggak kuat lah durasi. Gue juga nggak kuat kali sama. Akhirnya gue tetap nonton series juga sih sebenarnya, tapi gue lebih yang kayak ke series Amerika atau Eropa yang kayak 20 benar. Yang bisa tuh run through aja langsung habis dalam 1 hari. Benar. Itu enak sih.
Yang kayak gitu. Kultur binge watching jadi makin ini ya, makin. Kalau kayak Reply 1998, Aduh. sejam, aduh gila. 1,5 jam loh itu. Oh, Kacau nonton juga itu. Yang bikin sakit kan karena anjir gue suka ceritanya tapi gue gak Tapi kuat lama. gitu. Banyak banget. Iya benar-benar. Iya, susah gila. Sementara gue harus mencari nafkah gitu kan. Gila. Terus gue harus menyisihkan waktu 1,5 jam gitu tiap hari. Waduh, men. Itu kan gue kebetulan syuting sama Mas Rifno Wikana, Mas Teguh Rifno Wikana buat Happy Girls Don't Cry. Dia tuh lagi ngikutin drama Korea dan keluhan dia sama gitu. Aduh, ini bagus banget tapi durasinya kepanjangan. Sampai akhirnya tuh ketika kita syuting dan mau take aja tuh dia kadang masih bawa HP-nya nonton. Lagi ngapain Mas? Anjir nonton Korea gitu lagi sedih. Padahal karakter yang mau dia mainin tuh yang galak. Cuma ya dia orang hebat gitu yang kayak bisa switch cepet banget. Iya. Walaupun lama tapi nagih ya. Iya. Bikin penasaran soalnya. Tapi sekarang tuh bahkan lu lihat film itu di OTT kalau lihat durasinya, aduh 2 jam lebih tuh kayak mikir lagi gitu loh. Kecuali lu suka banget ya sama filmnya kayak kemarin lah Justice League 4 jam gue jabanin gitu ya maksudnya. Wow. Tapi kalau ngelihat film kayak aduh 2,5 jam terus Netflix terus adalah ntar aja gitu. Terus gue emang lebih suka format pendek, bener tadi kata Aco gitu. Makanya omnibus itu sebenarnya bagus tuh. Yang kayak kemarin Aco bikin kan omnibusnya oke gitu. Maksud gue harusnya Indonesia bisa banyakin tuh bikin kayak gitu mumpung pandemi kan bisa syuting ya Coy ya, bener nggak? Bisa. Bisa itu. Yang waktu yang nggak terlalu panjang kayak film panjang. Gitu. Tapi hasilnya oke gitu satu film gitu. Yuk, bisa yuk. Mana? Yuk. Duitnya. Tapi bentar lagi ada lagi sih. Ada lagi nih. Asik. wah, ditunggu. Seru nih kayaknya. Boleh. Kalau menurut Kak Arya dan Kak Aca sendiri kira-kira apa nih yang kerasa hilang dari pemenuhan audio visual sebelum pandemi dan setelah pandemi? Yang kerasa hilang ya? Waduh. Ya faktor kalau gue sih dari segi penonton otomatis yang tadi ya faktor nobar itu tuh kayak udah jarang banget, ya udah susah. Dulu gue nonton rame-rame gitu biasanya, dan setelah pandemi itu nonton jadi kayak ya udah sama sama istri sama temen gitu 1-2 doang. Kalau dulu tuh bisa kayak ada film event yang gede tuh kayak yuk banyakan gitu ya. Kalau sekarang sih gue ngerasa itu agak susah ya kayaknya, selain filmnya juga masih dikit gitu ya. Kalau gue apa yang hilang ya? Ya pastinya itu sih kenapa gue yakin bioskop nggak akan tergantikan gitu. Ada beberapa film yang kayak emang ini nggak bisa sih kalau nggak di bioskop. Kayak nonton Tenet kayak wah atau laptop akan jauh banget gitu. Gue bener semerinding itu waktu di IMAX duduk ngerasain geter kursinya tuh, wah gila. Pas pesawat nabrak bro, anjir. Pas pesawat nabrak. Yang depan kan musiknya kan dah. Yeah. Kayak anjir ini, aduh seru banget gitu. Apalagi ya, nggak tahu ya. Kenikmatan terkurung dan gak bisa keluar di bioskop itu menyenangkan gitu. Nahan pipis gitu ya, wah itu udah susah. Kadang kalau kita kan kalau nonton di OTT kita yang punya kuasa gitu, bisa pause kapan aja gitu. Kadang itu juga permasalahan kita gitu, kalau udah lagi nggak mood udah nanti dulu. Akhirnya kalau ngelihat list kita tuh kayak continue watching semua gitu, nggak ada yang selesai. Iya. Gue sempet mikir apa harusnya tuh OTT punya metode yang kayak kalau udah di play udah tuh TV lu nggak bisa mati mau nggak mau. Anjir. Ya kayak mau keluarin juga nggak bisa. Kayak selesai saat ini juga. Atau dikasih waktu cuy, kalau pause nggak bisa lebih dari 10 detik. Atau kalau udah di play lu cuma punya waktu 1 hari untuk nyelesain ini, selesai besok udah hilang filmnya dari list lu. Iya. Nggak tahu itu positif negatif ya, cuma akhirnya kalau gue ngerasain negatifnya akhirnya semua kayak nggak ada yang selesai gitu kadang gitu. Benar Itu sih. Ada pertanyaannya di kolom chat dari
Aku langsung bacain aja ya, biar langsung dijawab. Oke, baik. Ini dari YouTube. Ya, menarik pas bahas soal apresiasi. Kemarin ada Tenet juga yang harus di bioskop. Kalau sekarang kan nggak akan 100% normal. Sebagai pembuat film kayak Mas Taco, apa nantinya akan mengurangi detail-detail teknis pas bikin film? Silakan Mas Taco, kita dijawab. Enggak sih. Waktu itu juga sempat ada tuh satu OTT yang datang dan bilang kayak, mau nggak bikin gitu, ini kan nggak theatrical release, jadi akan lebih mudah gitu, mereka bilang. Terus gue kayak, enggak sih, gue tetap level keseriusan bikinnya bakal tetap sama aja, nggak akan lebih mudah juga kalau tayangnya cuma di OTT gitu. Maksudnya tingkat disiplinnya tetap disiplin film gitu sih. Kalau ya ini balik lagi ya, banyak juga teman-teman yang kayak, udahlah ini tayang di OTT, nggak usah terlalu lama-lama developnya, syutingnya juga nggak usah yang ribet-ribet. Kalau gue memilih untuk, gue tetap akan membawa disiplin yang gue percaya gitu. Maksudnya ya tetap selesain semuanya on paper gitu. Gitu sih. Wih, lampu nyala. Lampunya nyala. Alhamdulillah. Akhirnya. Alhamdulillah. Jadi nggak akan berubah sih. Tingkat detail dan workflow segala macam akan tetap sesuai seperti biasanya gitu. Kayak kemarin bikin Quarantine Tales juga, pandemi ya nggak berarti menghalangi kayak reki, nyari lokasi, hunting semua tetap dilakuin gitu. Cuma ya kita nyari cara yang mempermudah kita, misalkan lewat Google Maps sekarang jadinya nggak yang naik mobil nyari-nyari gitu. Ya jadi nyari cara aja gitu. Cuma semua prosesnya tetap dijalanin gitu. Nggak ada yang dipotong. Gitu. Itu Miu. Kalau untuk Kak Arya sendiri ada nggak? Apa nih? Wah, saya sih sama kayak Aco. Soalnya emang bener sih. Itu aliran Christopher Nolan itu. Film gua harus tayang di bioskop gitu ya. Jadi lu mau nonton di OTT atau dimanapun ya emang harus film meant to be di bioskop ya di bioskop gitu maksudnya. Kalau caranya jadi lebih mudah ya bikin, ya bukan theatrical release ya, bukan bikin bioskop gitu, bikin web series atau apa. Sekarang juga bikin produk digital juga levelnya udah banyak yang kayak filmmaking gitu. Bener. Jadi kata gue nggak ada yang balik lagi benar ke filmmakernya. Jadi lu mau gimana gitu sama perjanjiannya kalau kata gue ya. Tapi ya bikin ya maksimal aja sih. Apa bedanya kalau kata gue? Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah sih film yang di OTT atau di yang akhirnya di OTT atau di bioskop. Maksudnya ya kayak ini, kalau sekarang kan tuntutannya karena kondisi gitu. Nggak berarti filmmakernya jadi lebih ngasal kalau filmnya cuma rilis di OTT. Harusnya begitu idealnya ya. Betul. Gitu. Oke, pertanyaan berikut nih, pernah nggak jadi ngerasa capek untuk nonton film selama pandemi? Capek ya? Iyalah. Gue kalau gue gabut, gue waktu itu ada titik jenuh nonton gitu. Waktu itu kan kita tuh lockdown apa waktu itu, PSBB itu bulan Maret atau April. Maret. Gue langsung nyusun tontonan gue per benua. Asik. Kalau di kriterian tuh bisa gitu tuh, kayak misalkan Amerika Latin, udah nonton yang Amerika Latin aja dulu deh, habisin yang tahun periode 70-an. Kayak sampai akhirnya waktu itu tuh ada titik yang dimana anjir, udah mau habis nih gitu. Terus akhirnya kayak udah capek nonton, akhirnya ya udah cari apa, kayak gue kemarin saking gabutnya sampai bikin ini apa namanya, boneka-bonekaan gitu, main. Sumpah aneh banget deh. Kayak ini kayak gue gila deh. Coba gak jelas tuh bikin kayak gini-ginian tuh, bikin apa? Jangan-jangan itu tindakan Anda sedang ingin menyantet orang, Pak. Saking bosannya.
boneka Saking lucu gabutnya. Saking gabutnya jadi kreatif ya. Cerita itu nyari medium apa yang bukan di rumah untuk bercerita, tidak. Terus. Gimana? Benar-benar jenuh ada sih titik itu sih. Kalau gue sih ngakalinya nonton tuh yang bener-bener watchlist yang dulu gue nggak sempat itu gue jajal aja gitu. Jadi kayak mungkin pandemi adalah adalah waktunya untuk nontonin lagi film-film yang emang dulu pengen gue tonton tapi belum sempet aja gitu. Sama yang tadi gue bilang juga, series yang belum sempet gue tonton lagi gitu. Sebenarnya konten tuh banyak banget sih, cuman ya lu harus ngatur aja sih nontonnya gimana gitu. Kayak temen gue ada sih yang kayak kuat gitu nonton drakor nonstop gitu, kayak terus-terusan gitu binge watching. Tapi setelah pandemi gue ngerasa gue jadi justru balik ke metode konvensional gitu kalau nonton yang berseries gitu. Gue nggak mau binge watching, malah jadi kayak sehari 2 episode gitu, besok lanjut lagi kayak gitu. Jadi biar rasa penasarannya tuh ada lagi gitu. Kalau dulu kan kayak ini bisa nih gue kelar nih sehari gitu. Kalau setelah pandemi ya gue atur aja ritmenya gitu, waktunya gitu. Gue nonton ini 1 episode dulu lah, nanti besok episode selanjutnya kayak gitu-gitu aja sih paling gue ngaturnya. Ya kalau emang lagi jenuh-jenuh banget mah nggak usah nonton sih, gue paling main game. Dan paling satu hal kerja, ya itu dia, karena ini cicilan mengejar gitu. Jadi kayak saya harus bekerja cuy gitu ya, jadi ya nonton aja. Realistis ya. Realistis aja. Itulah paling. Jadi tipsnya biar lebih ke ini ya, manajemen waktu aja ya, biar nggak di ritme paling genrenya. Kalau lu suka satu genre, kata gue jangan dipus itu terus, ganti-ganti. Biar lu nggak stres gitu. Ya, kalau jenuh ya berhenti aja dulu sejenak, situ lanjut lagi. Slow aja. Terus kalau menurut Kak Arya dan Kak Aco, frekuensi menonton itu lebih banyak Kak Aco sendiri dan Kak Arya sendiri lebih banyak di bioskop atau di platform? Selama pandemi atau gimana? Iya, selama pandemi. Sebelum dan setelah, berapa sering? Kalau sebelumnya pasti di bioskop ya. Tapi selama pandemi ya karena nggak punya pilihan, akhirnya OTT ya. Sampai hari ini bahkan mungkin kalau dibandingin OTT, karena film baru yang rilis di bioskop juga nggak terlalu banyak gitu. Ya makanya kalau gue akhirnya film apa yang tayang di bioskop, akhirnya nonton Cinecrip dulu gitu sih untuk rekomendasi. Ini karena Kak Arya ada di sini kan. Gitu kalau nggak apa-apa. Mau ke bioskop nggak tahu mau nonton film apa yang baru lagi gitu. Bener. Sama sih gue juga kayak gitu. Bioskop tuh gue pilih-pilih banget sekarang. Soalnya kayak ini film apa ya gitu. Kalau karena emang bener-bener yang rilis saat pandemi ini bener-bener film-film yang riskan gitu. Ada yang bener-bener banyak PH yang nahan film bagus kan, tapi ada yang emang bener-bener nekat ngeluarin tapi jadi kalau ternyata bagus ya lumayan gitu, hidden game juga gitu. Ada yang emang bener ya emang udah hancur gitu, jadi keluarin aja pandemi gitu kan, peduli amat mau tayangnya enggak gitu ya. Tapi kalau frekuensi sama lah kayak dulu lebih sering bioskop jelas, kayak seminggu itu pastilah ke bioskop gitu. Kalau sekarang kan dihitung dari banget. Sekarang gue mendingan nonton OTT dulu deh kayak gitu yang seru gitu, karena tidak bisa dipungkiri ya banyak juga yang seru gitu di OTT. Iya benar. Dan kemarin tuh postingan Mubi tuh yang lucu. Dia tuh ngepost kayak gue lupa deh, kayak ada surat terbuka, intinya dia nulis kayak kita udah nggak ada film baru lagi nih, kayak nggak ada film bagus lagi gitu. Udah kayak semua film bagus udah kita masukin nih, gue udah nggak nemu film bagus lagi. Itu lucu dan ironi ya gitu kayak. Saking library udah digosok ya semuanya. Kayak Mubi tuh udah selama pandemi ini nggak ada perputaran film-film lagi gitu. Maksudnya festival juga akhirnya kan banyak yang mundur gitu, dan nggak ada bener-bener screening yang kayak tahun lalu kan itu kayak nggak ada public screening bahkan. Nggak ada. Akhirnya kayak semua film cuma dicap-cap yang dapat padi-padinya kan. Nggak ada awarding kan. Tapi itu menarik juga tuh kalau ngomongin festival, jadi kayak banyak festival yang pindah ke online gitu ya cuy. Jadi kita bisa nonton tuh yang itu untuk bisa yang
ya itu seru aja sih kata gue. Iya. Kemarin gue kayak bisa nontonin JAV gitu kan, yang akhirnya semuanya dirilis di Klik Film gitu kan. Itu lumayan lah yang kayak gitu. Walaupun durasi waktunya nggak panjang ya. Karena menurut gue harusnya kalau online itu bisa lebih panjang sih, jangan kayak dibikin kayak festival offline gitu yang beneran 3 hari 4 hari. Iya, benar. Karena gue harus mencari nafkah gitu, nggak bekerja kapan gue harus nonton. Iya, coba balik lagi. Kalau pulang kerja udah kelar. Kalau gue kemarin kalau di festival gue tonton sistemnya paling enak yang kayak tadi lu keluhan lo itu gitu paling gak kita dapat waktu tuh Locarno. Wah, iya. Locarno gitu dia ngasih kayak lu yang penting udah subscribe gitu, udah beli tiketnya, terus lu punya waktu seminggu untuk nonton semua filmnya mereka. Kalau yang lain rata-rata kayak memang di hari. Iya. Bener setuju tuh. Itu ide tuh sebenarnya buat yang pengen bikin festival ya, bisa dipanjangin gitu waktunya. Tapi memang mungkin mereka ini juga ya meminimalisir kemungkinan pembajakan ya. Pembajakan sih. Benar. Ya ini dia lah dilemanya ya, hidup di zaman serba canggih. Benar. Kayak orang tua ngomongnya hidup di zaman serba canggih. Anjir, apaan sih? Tapi soal pembajakan film sendiri, kalau menurut Kak Arya dan Kak Aco, apalagi Kak Aco sebagai sutradara film, tingkat lebih banyak mana sih tingkat pembajakan saat pandemi dan sebelum pandemi gitu? Kayak sama aja deh. Yang ngebajak ada-ada aja kok. Itu tergantung skill kitanya nemu apa enggak. Iya benar. Dibajak apa enggak kayaknya ada semua karya kayak nyaris udah ada aja gitu bajakannya dan memang mengerikan gitu. Bahkan kayak kemarin gue rilis film pendek pun ada kayak beberapa dari mentor gitu yang kayak bilang nggak sayang dirilis di YouTube gitu. Ya gimana ya? Dilemanya kayak pengen karya gue bertemu dengan banyak penonton gitu ya, siapa orang yang bikin sesuatu nggak mau dirayakan gitu. Waktu itu ya pengennya ya udahlah We Have No Idea, waktu itu akhirnya gue rilis aja gitu, tapi akhirnya kayaknya nggak semuanya bisa akhirnya dirilis gitu secara umum, karena akhirnya nantinya kalau mau bikin ruang-ruang diskusi gitu untuk kayak ada pemutaran film gue misalkan yang udah tayang di YouTube, kayak alasan orang untuk datang ke pemutarannya apa ya, orang nonton di YouTube-nya aja udah ada gitu. Maksudnya faktor-faktor itu juga bikin dilema gitu. Tapi di saat yang sama kita sekarang pengen banget muterin film kita juga kan, tapi nggak ada ruangnya gitu. Nah makanya kolektif film emang ini banget ya, maksudnya inline banget gitu nih yang dibutuhkan oleh banyak filmmaker film pendek juga gitu untuk sebagai ruang putar. Asik, sae. Habis ini diangkat jadi brand ambassador. Soalnya kita lagi butuh banget kan yang kayak gini-gini. Maksudnya festival di Indo banyak yang terbatas karena akhirnya cuma ada diskusi gitu. Karena teknologinya dan cara pemutarannya belum semuanya bisa gitu. Punya sistemnya gitu. Betul. Sama gue juga lah, idem. Pembajakan mah ada aja. Mau dulu atau sekarang. Sekarang lebih canggih malah. Mana ya? Iya, sekarang lebih canggih. Sekarang mah bahkan film ada yang dibajak diupload di TikTok, gila nggak lo? Ya maksudnya. Iya. Benar. Orang-orang tuh lebih gila sekarang emang. Makanya ini mah PR sih, ini benar-benar PR sih buat yang bikin bikin sistem kayak gitu. Makanya gue salut kemarin kayak siapa? Angga Sasongko yang nangkep yang pembajak film Story of Kale ya, kalau nggak salah, gue lupa. Jadi kalau itu ya maksudnya ditindaklanjuti banget gitu ya, itu oke lah. Maksudnya ada action gitu ya setidaknya. Nah, cuma itu nggak cuman ya gini itu action lah gitu langsung. Kalau bisa sih emang bener gitu dilakukan gitu, kalau emang pengen menindak tuh jangan cuman sebatas poster doang gitu atau tulisan doang sebelum film mulai kayak gitu sih. Bahkan mungkin ada beberapa juga yang nggak tahu kalau tindakan kayak gitu ternyata pembajakan dan itu tuh dilarang. Jadi benar. Dan kalau tindakan kayak edukasi tuh mungkin harus lebih luas lagi gitu. Iya, setuju. Kalau dari
Kak Arya sebagai reviewer film dan Kak Aco sebagai sutradara. Kira-kira fenomena apa yang menarik dari pergeseran budaya menonton selama pandemi? Fenomena ya, gila, mengerikan nih bahasanya. Ya. Kalau gue sih yang tadi ya, mungkin lebih yang soal cara mengapresiasi, yaitu bergeser jelas. Udah lumayan banyak yang beda melihat film yang cuma nonton di OTT sama bioskop, responnya bisa beda. Itu terjadi sih. Dan menurut gue itu udah kayak bentuk pergeseran aja sih. Ya, walaupun kita nggak akan tahu ya, bisa positif bisa negatif gitu. Salah satunya itu kali ya. Yang lain apa ya? Banyak kali ya. Apa, Cok? Tahu gue. Budaya menonton, pergeseran apa ya namanya? Soalnya kalau silakan go ahead. Misalnya kalau dulu kan ke bioskop, bioskop kan bisa menjadi ruang hiburan juga bagi orang-orang gitu. Kalau di OTT, kalau sekarang pandemi, orang-orang nontonnya sendiri-sendiri pakai gadget sendiri-sendiri gitu. Jadi mungkin itu ya fenomenanya budaya yang bergeser. Jadi kayak sekarang sendiri gimana? Sekarang kita bahkan kayak ke kafe gitu, ada aja gitu yang nonton. Mungkin itu ya jadinya kayak karena dipermudah ya, positifnya adalah kayak budaya menonton jadi menular banget ke banyak orang gitu. Walaupun kita nggak tahu ya mereka nontonnya legal atau enggak, ya semoga legal. Dan bahkan sekarang juga banyak kan OTT sebenarnya yang gratis gitu. Ya semoga sih itu. Cuma kalau dari gue sebagai filmmaker justru berharapnya ya fenomena yang terjadi adalah ada perubahan atau style baru gitu. Kalau kita lihat sejarah film kan biasanya kalau ada krisis pasti ada muncul pergerakan lah atau gaya baru gitu ya. Kalau sekarang kita sebenarnya sih udah cukup kelihatan gitu, kayak banyak konten-konten yang ya kayak Quarantine Tales akhirnya bikin film ya yang di rumah aja gitu. Maksudnya akhirnya ada tuh film-film yang kayak gitu yang dibikin mungkin akhirnya lebih jadi dengan sistem yang gerilya gitu, bukan yang dengan jumlah produksi besar gitu ya. Produksi besar gitu. Dan akhirnya kayak sekarang gue kebetulan juga kerja dengan beberapa tim development cerita gitu, jadinya kayak mereka benar-benar ada momennya dipaksa untuk kita bikin cerita dengan set yang sesederhana mungkin gitu, yang nggak banyak perpindahan gitu. Nah itu tuh mungkin nanti bakal banyak karya-karya yang gitu ya, bahkan udah gitu banyak yang kita tonton yang cuma satu set gitu, nggak cuma film doang ya yang kena impact gitu, iklan juga kayak gitu ya, benar-benar banyak lah gitu ya. Semoga impactnya nggak cuma ke apa ya, kalau sekarang kerasa kan kalau sebagai filmmaker cuma nambah divisi ini doang nih, apa sih yang kesehatannya yang ngejalanin protokol gitu. Satgas. Semoga pandemi ini bukan cuma melahirkan divisi itu doang, tapi ada style baru gitu atau pendekatan bercerita yang lebih menarik gitu ya. Bisa jadi. Ya, nampaknya ada pertanyaan lagi nih dari YouTube. Buat Kak Aco, ada niatan membuat film yang ingin ditayangkan di bioskop nggak someday? Udah ada, ya niat mah ada lah. Ada juga ada niat tuh pasti tayang di bioskop. Selalu niat mah dari semenjak sekolah. Masuk Oscar juga udah ada niatnya. Iya. Niat mah ada. Tinggal dikasih jalannya aja coy ya. Yang penting niat dulu, jalan mah pasti ada ya. Betul. Kalau dari Kak Aco sendiri lebih apa ya? Kalau Kak Arya kan pengen filmnya ditayangin di bioskop. Lebih susah mana ya masuk ke bioskop apa OTT? Wah, ini pertanyaannya harusnya ke Aco nih. Kalau gue masih pengennya ke bioskop masuknya. Tapi susah mana, Cok? Semua sih pengennya pasti bioskop. Cuma kalau sekarang memang kayak dengan diskusi gue dengan beberapa produser sih, melihat mereka semua melihatnya sekarang series aja gitu. Kayak sekarang kan banyak yang produksi film, cuma mereka itu yang gue lihat adalah mereka yang udah sign sebelum pandemi ini terjadi gitu. Jadi
mau nggak mau memang harus diproduksi gitu. Cuma kayaknya gue belum menemukan tuh ada produksi yang kayak di tengah pandemi mereka brainstorm bener-bener untuk ayo kita bikin film di tengah pandemi gitu, bikin film panjang. Kayaknya nggak ada deh. Sejauh gue belum tahu ya. Kayaknya sih nggak ada. Ada tuh yang menginisiasi untuk bikin series kebanyakan. Karena memang sekarang OTT yang udah jelas hitung-hitungannya kan, dibayarnya berapa, filmnya udah jelas di depan. Kalau kayak di bioskop film yang estimasinya harusnya 1 juta aja cuma dapat 200.000 penonton, berarti kan kayak cuma sanggup 20%-nya gitu. Jadi agak terlalu risky dari segi bisnis untuk produser gitu. Kalau untuk sekarang kita yang kayak datang ke produser, Pak saya punya cerita film gini, itu kayak agak-agak sulit ya. Ya being realistis aja gitu. Betul, uang harus berputar, ya itulah hidup. Ada yang di atas dan di bawah. Ya, bahkan kalau kita lihat di OTT original yang beberapa film yang tayang di OTT ya film-film yang udah dibikin sebelum pandemi. Benar. Gak ada yang betul-betul di tengah pandemi. Kayak misalkan Netflix bisa film nih gitu untuk tayang spesial di gua. Belum sih. Kalaupun ada persetujuannya sudah terjadi sebelum pandemi gitu. Jadi mereka tetap menjalankan timeline mereka yang mundur aja sih syuting sekarang. Yang gue lihat seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Kamardi. Menurut kalian, film lebih banyak bisa ketemu sama penonton via bioskop atau OTT? Wah, ini tergantung nih. OTT juga banyak cuy. Belum tentu film-film yang masuk OTT juga bisa nyampe ke penontonnya ya, karena banyak faktor. OTT di OTT mana dulu gitu, terus apakah ada orang yang willing untuk bayar gitu untuk subscribe gitu kan, kalau bukan benar-benar movie goers atau benar-benar sinepil gitu ya. Jadi kalau kata gue cuman satu kata kali ya, film bagus mah pasti akan menemukan penontonnya. Asik. Benar. Anatominya sendiri lah, dia punya jalannya sendiri untuk. Iya, betul, dia punya jalannya sendiri untuk penonton. Cuma kalau kita bicaranya skupnya adalah Indonesia sekarang, mau nggak mau kayaknya memang OTT tuh, karena ya di beberapa daerah bioskop bahkan belum buka gitu. Surabaya aja baru buka, kalau nggak salah. Dan kayaknya belum ada yang buka tuh Medan. Iya, kota besar loh Surabaya baru mau buka gitu, gila. Jadi ya itu OTT sih mau nggak mau, tapi ya OTT apa nih kan kayak di Indonesia aja banyak banget gitu. Iya. Ngomongin apa? GoPlay, Klik, Stream, Disney Hotstar no. Ya yang buatan Indonesia aja tuh banyak banget gitu. Iya, benar. Mungkin yang bisa nyampe ke penontonnya adalah yang tayang di OTT gratis. Benar. Itu cuy. Belum gratis. Selalu aja. Untuk penontonnya banyak cara. Kayak kemarin gue rada kaget tuh ada satu sinetron kan yang akhirnya dia bilang. Dan waktu itu kebetulan lagi ada discuss dengan Netflix, terus tanya gitu, kenapa kok diambil gitu? Iya, kita just testing the water. Asik. Gila. Duit enak ya? Yaudah beli aja. Tinggal nunjuk-nunjuk aja ya. Sinetron apa ya? Gue lupa ya. Yang si Feral Bramasta itu bukan yang main. Putri untuk Pangeran deh. Iya. Itu 3 episode kok. Dikit. Itu dikit. Breaking Bad lu bisa lah kelewat sama itu. Lu 3 episode. Seru. Oke, ada lagi nih pertanyaan dari YouTube. Oke, TikTok akan jadi sarana baru nggak buat tayang film? Dan gimana menurut kalian soal sinema vertikal? Bukan buat bajakan ya? Wah, ini menarik nih. Ini kalau nanya ke gue pribadi ya, gue bukan orang yang bisa menikmati sinema vertikal sebenarnya ya, kalau buat gue pribadi. Gue suka bentuk sinema vertikal, tapi bukan sebagai konsumsi yang bukan untuk dikonsumsi secara terus menerus gitu. Untuk sekali 2 kali gue menikmati, tapi kalau untuk seterusnya gue gimana ya? Bagi gue sinema itu ya yang
dari dulu gua nonton seperti itu gitu. Jadi kalau ada bentuk sekarang kayak gitu menurut gua oke sih, maksudnya bagus lah. Itu kan berarti mendobrak batasan yang dulu ada di filmmaking harusnya segini, sekarang frame-nya jadi lebih sedikit gitu, tapi lo harus bisa nyampein cerita dengan frame segitu, itu keren sih kata gua gitu. Tapi mungkin ya it will grow lah di gua ya. untuk saat ini ya gua menikmati 1-2 aja, tapi untuk dikonsumsi terus menerus sih gua belum tahu. Bukan berarti gua nggak suka ya, intinya. Gimana nih Aco, yang ada yang mau rilis sinema vertikal? Udah rilis ya. Ya mungkin itu jawaban dari Arya sebagai milenial ya, tapi gue sebagai generasi Z gitu. Asik. Saya generasi alpha. Apa ya? Gue menikmati sih apa yang kayak waktu itu yang pertama banget gue tonton tuh Damien Chazelle kerja sama Apple, dia ngeluarin kayak ada film pendek gitu sih di YouTube. Dan itu menarik sih, dan sekarang Kak Jason tuh bikin pertama kali di TikTok film itu, dan gue udah nonton tuh X dan Y ya. X dan Y bahasa Indonesia banget ya. Y. Judulnya? Iya gitu. Ya gue pengen banget sih, gue kebetulan orang yang sangat mau menjelajah berbagai medium gitu, kayak baru-baru ini aja gue bikin audio play, itu sesuatu yang bener-bener pertama kali banget gitu. Dan kalau vertikal ya pengen banget juga gitu. Cuma untuk menikmati atau enggak, mungkin tantangannya adalah kalau enaknya nonton di YouTube gitu, kalau kayak film Damien Chazelle yang vertikal, karena nggak keputus-putus gitu. Kalau bentuknya filmnya Kak Jason kan per episode gitu, jadi kayak dan durasinya pendek banget gitu. Jadi mungkin akan enak banget tuh ketika semua udah keluar, jadi langsung tinggal langsung habis gitu. Dan menarik. Salut dengan Kak Jason yang udah memulai ini. Mantap. X dan Y ya, ingat. X dan Y. X and Y. Ya. Y. Pertanyaan ini ada lagi dari Mbak Nana. Cok, siap nggak kalau ternyata jalan hidup lo berubah jadi sutradara series karena bikin film untuk rilis teatrikal makin sulit? Kak Arya nge-review series bukannya lebih seru buat digibahin di Sandcribe? Gimana kakak-kakak? Nge-review series lebih seru bos. Waduh, jujur ya, series itu time consuming banget gitu ya. Kecuali gue suka banget, itu gue mau tuh bahas tiap episode gitu ya. Tapi karena sekarang sejauh ini series mana nih yang Kak Arya senang buat nonton? Waduh, pertanyaan kayak gini yang bikin gue bingung nih, karena banyak banget yang gue tonton. Series ya intinya sih series buat gue pribadi hal yang seru sih gitu, maksudnya yang kalau dia bisa bikin penonton ngehook itu tuh kayak wah seru aja gitu. Dan yang nge-review series sebenarnya nggak masalah juga sih gitu ya, cuman ya itu dia balik lagi time consuming satu gitu ya kalau buat nge-review, karena kadang lu harus nungguin semua beres gitu baru bisa ngobrolin gitu, atau ya bisa satu-satu per episode tapi balik lagi effort juga gitu ya, susah lah. Gue pengen nanya deh jadinya sama Arya, di Cinecrip tuh itu engagement apa yang review series dan film? Kalau sekarang sih review series jujur baru mulai itu pas pandemi mulai sering ya, mulai sering. Maksudnya dulu sebelumnya pernah, tapi kayak cuman rasionya kayak 1:5 lah sama film gitu ya. Tapi sekarang udah mulai sering dan emang udah mulai banyak kok ininya juga sama engagementnya. Karena emang orang-orang demand series juga gitu. Dan mereka apalagi drakor ya itu unquestionable lah itu mah. Itu selalu ada orang yang nanya, "Oh, review drakor ini." Tapi kalau yang lain juga udah mulai banyak tuh, review series Indonesia yang ini dong, yang ada di OTT ini dong, yang ada di OTT ini dong. Itu udah banyak juga yang kayak gitu yang minta. Gue sih nunggu ya Cinecrip cabang series, cabang sinetron. Ya sih. Wah, sinetron itu saya belum bisa ya, maaf karena belum ada soalnya review sinetron. Gue kesel. Padahal sinetron tuh atau ada khusus Azab Universe gitu. Saya ingin tapi belum nemuin partner aja gitu ya, karena gue nggak mau stres sendirian gitu aja. Iya.
Jadi Gitu sih. sosial juga kalau ternyata hidup lo berubah jadi sutradara series. Sutradara series. Siap lah, duitnya lebih banyak sih. Iya makanya gue kemarin ada dilema yang sebenarnya agak aneh gitu ya, yang kayak gue mikir, aduh gue nggak bakal bisa bikin film, berarti pilihan gue antara bikin film atau jadi sutradara series tapi kaya. Iya. Dua-duanya positif. Kayak Iyalah. sekali gitu. Tapi gimana ya? Ya series nggak apa-apa juga, cuma ya end game-nya tetap pastinya film gitu. Cuma mau nggak mau sekarang kalau mau maksain juga kayaknya agak nggak realistis jadinya gitu. Akhirnya ya saya sekarang mau nggak mau kalau dilihat aja ya ngelihat timeline sendiri aja ya series gitu ke depannya. Dalam waktu dekat sih series akan ngedirect. Yoi, benar-benar. Setuju sih. Series emang gila-gila sih. Gue nggak bisa mungkir sebenarnya series sudah bagus-bagus sih dari kayak 3 tahun kebelakangan gitu ya. Series Amerika sih terutama yang storytellingnya udah lebih keren dari film gitu, anjir. Gitu. Itu oke sih. Ya sekarang lu cari aja dah series-series yang keren, banyak banget guys. Gue terakhir nonton ini series apa yang di Netflix tuh Family Business. Oh, gue belum nonton. Dan 20 menit doang ya, jadi gue langsung enak banget gitu. Simpel banget ceritanya tentang keluarga baik-baik yang akhirnya bisnis ganja. Lucu banget itu. Wah, bagus tuh. Bagus. Netflix ya? Netflix. Ada di Netflix. Iya. Kalau gue nonton apa ya terakhir yang oke itu gue nonton di Apple TV, ada Ted Lasso judulnya. Ted Lasso. Cerita tentang orang Amerika yang di-hire buat jadi pelatih sepak bola di Inggris gitu. Jadi kan sepak bola tuh Inggris banget gitu. Terus tapi ini nge-hire pelatih football gitu Amerika, anjir. Jadi kayak seru aja, kontradiktif, komedi sih. Iya. Itu oke banget sih di Apple TV tuh. Di Apple TV bagus-bagus sih. Servant gue juga nonton, yang punyanya M. Night Shyamalan, itu series juga. Oke, banyak ya. Apa ya lagi ya? Paling baru tuh di Apple TV ini loh, The Calls. Nah, itu katanya bagus, gue nggak tahu itu. Belum nonton. Itu nggak ada visual, nggak ada ceritanya, itu cuma audio kayak audio play, cuma wave. Oh gitu, serius? Jadi kayak lu dengerin podcast? Iya, kayak dengerin podcast. Anjir. Wow, menarik ya. Pantes judulnya The Calls. Iya. Lagi karena kemarin gue bikin audio play, terus tiba-tiba ada salah satu produser gue, "Cok, nonton ini deh. Gimana, berani nggak produksi kayak gini?" Ayo lah, seru banget. Gitu maksudnya. Kemarin bikin audio play untuk Spotify doang ya, tanpa visual gitu. Ini pakai visual. Wave doang, dan kalau nggak teks gitu kayak mereka lagi. Iya. Wah, itu model baru lagi tuh. Ya. Oke juga. Menarik gitu. Boleh. The Calls. Banyak sih. Series. Wah gila, series mah nggak bisa habis cuy ngomongin series. Gue sekarang lagi menuju Walking Dead season final, anjir. Ada yang ingat Walking Dead gak sih? Baru masuk Walking Dead. Iya. Waduh. Gue tuh kalau emosional, gue kalau mendekati seri-seri yang udah gue tonton kayak 10 tahun udah mau tamat, itu kayak bener-bener harus harus persiapan mental banget gitu. Gue kayaknya gue ada beberapa series gitu ya, yang kayak gue udah tahu nih udah tinggal 2 episode lagi dan gak hari ini. Gue habis. Iya bener, sengaja ya, nggak mau ditonton. Sengaja. Bener. Berakhir menjadi continue watching. Iya. Asli. Istri gue aja nonton Breaking Bad, dia ditahan-tahan gitu loh, nggak mau cepet beres. Soalnya dia tahu season 5 habis. Jadi kayak nanti dulu gitu. Saking bagusnya cuy gitu aja. Makanya nggak usah binge watching, nontonnya satu-satu. Kesulitannya Arya tuh double karena istri lo tuh nge-review film juga kan ya? Iya, kadang. Akhirnya mau nggak mau harus bareng gak sih? Kayak nonton dulu. Iya, jadi harus nonton dulu kita berdua biasanya. Iya, harus bareng. Harus schedule. Oke. Halo, tadi aku sempat ngilang. Santai. Kita ya gitu dia, makanya kita jangan dibiarin berdua, kita bisa kemana-mana. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari YouTube. Agak out of topic sih buat Kak Aco sebagai pembuat film dan Kak Arya sebagai reviewer.
sudah nonton series Into the Night di Netflix belum? Gimana tanggapan kalian soal series bergenre sci-fi? Into the Night gue udah nonton. Into the Night kan judulnya? Iya, Into the Night. Iya, cerita tentang matahari yang membunuh gitu. Jadi si protagonisnya semua harus naik pesawat gitu untuk menghindari matahari terbit. Anjir, emang bold sekali sih ini idenya. Idenya menarik sih, asli. Cuman masalahnya adalah gimana cara dia bikin kita penasaran terus gitu. Karena kalau mataharinya udah terbit terus protagonisnya mati terus gimana gitu. Cuman maksud gue seri sci-fi bagus-bagus sih sekarang, dan banyak yang oke sih. Netflix ada beberapa sih, yang HBO juga ada beberapa yang gue nonton seri-seri science fiction gitu, kayak seriesnya Ridley Scott yang Raised by Wolves. Terus kalau lu pengen pusing sekalian ada Westworld. Anjir, itu the best banget sih kalau kata gue ya, tapi season 3-nya agak melempem, nggak apa-apa lah. Netflix kayaknya Dark yang gue suka ya, sci-fi. Ada yang time travel dan lain-lain. Tapi gue sih emang suka sih seri-seri science fiction. Cuman ya itu dia, seri science fiction tuh ini kayak banyak banget. Jadi gue paling kadang nunggu rekomendasi juga sama lihat review orang dulu gitu, baru mau nonton gitu. Karena lu butuh komitmen kuat banget, gila. Science fiction tuh bukan kayak sitcom gitu yang lu nonton 20 menit sambil makan kelar gitu. Butuh ini ya. Butuh pikir juga. Butuh tenaga ekstra gitu untuk menikmatinya gitu. Cuman ya oke sih kata gue seri-seri sci-fi. Ya semoga Indonesia ada deh yang mau bikin science fiction. Aco mungkin tertarik buat. Iya, Aco nih mau nggak nih science fiction horror bro, anjir, gila. Aduh, sulit. Oke tuh. Iya, pakai Vicky ya aktor. Iya, nggak apa-apa. Dan istri baru. Ngomongin orang lo, parah lo. Mulai jadi gosip. Oke, kayaknya kita udah mau selesai sih, udah 1 jam kita berbincang-bincang di ruang diskusi ini. Aku pengen dengar closing statement aja dari Kak Aco dan Kak Arya. Closing statement kecil. Silakan Pak Aco dulu lah closing statementnya. Karena topik kita bioskop dan OTT gitu. OTT ya udah berjaya lah selama kita lockdown ini, dan sebagai filmmaker kita kan dan penonton juga udah rindu banget gitu sama bioskop. Gue sih berharapnya kita semua mau untuk mulai campaign sendiri lah, paling nggak ke teman-teman terdekat kita untuk kayak ajak mereka nonton bioskop lagi gitu, untuk balik ke bioskop lagi gitu. Karena kalau bioskop jalan tuh yang dihidupkan tuh banyak banget gitu, nggak cuma filmmakernya tapi ekosistemnya tuh seluas itu, kayak orang yang jualan makanan, yang ikut produksi film juga jadi lebih banyak yang jalan gitu. Jadi ya gue berharap bioskop bisa jalan lagi sih, dan semua yang berkesempatan denger ini ajak semua teman-temannya untuk kembali ke bioskop. Amin. Ya. Amin. Balik lagi bioskop jadi hidup lagi. Setuju gue juga. Bioskop setidaknya harus bisa harus bisa jalan lagi sih. Serius, lu nonton ke bioskop itu, gue pernah baca rate lu lebih aman daripada kena virus di bioskop itu kecil cuy, daripada lu nongkrong di tempat makan gitu rame-rame. Lu ke bioskop itu kayak cuman 2 jam pakai masker, balik pulang gitu. Jangan kata gue, no problem sih nonton di bioskop selama lu tetap menjaga protokol kesehatan itu tentunya. Dan ya gue harap emang sih bener balik lagi ke bioskop. OTT banyak yang bagus, alhamdulillah. Ya, jadi ajang bersaing juga kan, ajang bikin cerita story yang oke juga gitu kan, karena kata orang story is a king. Tapi ya bioskop kalau bisa ya orang balik lagi lah ke bioskop biar kita bisa rame-rame lagi lah kayak dulu. Oke, terima kasih Kak Aco dan Kak Arya sudah bersedia untuk ngobrol-ngobrol sore ini. Thank you. Bioskop dan OTT sama-sama punya kelebihan dan kekurangan ya. Tinggal kita sebagai penonton memilih yang mana nih yang mau kita temui gitu. Betul sekali. Jadi seperti yang Kak Arya bilang, film bagus akan menemui penonton sendiri.
Iya, tentulah itu mah. Bener, Film jelek oke. juga akan menemukan penontonnya sendiri. Sebuah film akan menemukan penontonnya sendiri. Penonton yang tidak beruntung. Oke, Iya. terima kasih. Terima kasih Festival Film Musik Makan yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berdiskusi bersama Kak Aco dan Kak Arya di sini. Semoga pandemi segera berakhir, kita semua bisa kembali lagi beraktivitas seperti biasa, bioskop kembali kepada bioskop yang sebenarnya. Kemudian insan film juga makin banyak yang kreatif, makin banyak film-film Indonesia yang bagus. Oke, dan makin ini ya, semoga pembajakan film juga semakin berkurang. Amin. Amin. Kita selain mendukung film, kita juga mendukung orang-orang di belakang layar dengan menonton film di platform-platform yang sah, yang benar, yang sah. Okay. Jangan yang siri ya, jangan yang siri. Jangan yang sirik, benar. Yang harus yang sah, yang legal. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu di lain kesempatan. Thank you. Thank you. Jangan lupa besok kita masih ada diskusi lagi ya di jam yang sama. Makasih banyak. Selamat sore dan sampai jumpa. Thank you, Arya. Thank you, Cok. Terima kasih Kak Aco. Thank you Kak Arya. Thank you.